Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang beranggotakan Anis Nurlaila, Anissa Yasfa, dan Depi Wulandari akan mempresentasikan mengenai konsep ilmu dalam Al-Quran. Dalam pembahasan ini, kami memaparkan 3 submateri, yaitu pengertian ilmu menurut Al-Quran, klasifikasi ilmu menurut Al-Quran, dan kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, ilmu menurut Al-Quran. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas beberapa arti dasar, yakni mengetahui, mengenal, memberi tanda dan petunjuk. Ia merupakan bentuk master dari kata alima, ya'lamu, ilman yang berantonim dari makna nakid al-jahal, atau artinya tidak tahu. Jika kata ilmu ditelusuri lebih lanjut melalui ayat Al-Quran, di sana disebutkan kata al-ilmu sebanyak 105 kali. Bahkan angka sebanyak ini semakin bertambah jumlahnya menjadi 744 kali bila disertakan derivasinya. Ilmu secara istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Alamah Ar-Raghib As-Safani dalam kitabnya Mufradat Al-Fazal Al-Quran, ilmu adalah mengetahui esensi dari sesuatu yang dari segi objeknya terdiri atas dua hal, yakni yang pertama mengetahui zat, yang kedua menetapkan sesuatu berdasarkan ada atau tidak adanya sesuatu yang lain. Yang kedua, klasifikasi ilmu menurut Al-Quran. Klasifikasi ilmu menurut para musafir itu ada 3, ilmu nazari dan amali, ilmu nakli dan sami, ilmu agama, ilmu umum, dan ilmu barat. Profesor Dr. Haji Abdurrahman Mu'in Salim mengklasifikasikan atas 3 jenis, yakni ilmu kasibun, ilmu wahabiyun, ilmu syu'muriyun. Terlepas dari pengklasifikasian ilmu sebagaimana yang disebutkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu dalam Al-Quran pada dasarnya terklasifikasi atas 2 jenis. Yang pertama, ilmu yang diperoleh melalui proses belajar atau disebut dengan ilmu al-kasibi. Yang kedua, ilmu yang merupakan anugerah Allah tanpa proses belajar yang sering disebut dengan istilah ilmu laduni. Yang pertama, ilmu kasibi. Ilmu kasibi yakni pengetahuan yang diperoleh manusia bersumber dari luar dirinya melalui pengalaman hidup ataupun dengan usaha yang disengaja. Macamnya seperti pengetahuan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari kehidupan manusia seperti matahari yang terbit dari timur, yang terbenam di barat. Yang kedua, ilmu laduni. Ilmu laduni adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses belajar. Ilmu laduni ini adalah pengetahuan limpahan, seperti contohnya ilham. Karena itu, dapat dikatakan bahwa ilmu laduni ini sama dengan ilmu wahabi, sebagaimana dikonsepsikan oleh Profesor Dr. Haji Abdurrahman Mu'in Salim, yaitu pengetahuan yang diperoleh manusia bersumber dari luar dirinya sebagai pemberian Tuhan kepadanya, baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan manusia dan juga lingkungannya. Yang ketiga, kemuliaan orang-orang yang berilmu menurut Al-Quran. Faktor kemuliaan manusia disebabkan ia memiliki ilmu pengetahuan, dan karena demikian sehingga malaikat pun bersujud di hadapan Adam dan keturunan Adam yang berilmu. Dijanjikan pula oleh Allah kepada manusia yang berilmu akan mendapat derajat yang lebih tinggi dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dapat dipahami bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan majelis ilmu. Hal ini lebih jelas bila dikutip potongan ayat sebelumnya, yakni fi majelis. Maksudnya adalah apabila kamu diminta berdiri selama berada di majelis Rasulullah, maka segeralah berdiri. Selain itu, dapat dipahami pula bahwa ayat tersebut mendorong untuk selalu diadakannya kegiatan majelis ilmu. Karena dengan begitu, maka orang yang aktif di dalamnya akan diangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.